Selamat pagi, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, penyakit menular seksual atau PMS. Penyakit menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dalam ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Pada banyak jenis penyakit menular seksual, diantaranya chlamydia, gonorrhea, sifilis, trichomoniasis, dan HIV. Sesuai namanya, penyakit menular seksual ini menyebar melalui hubungan intim, baik secara vaginal, anal, maupun oral. Tidak hanya hubungan intim, penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah dan berbagai jarum suntik dengan penderita. Infeksi juga dapat ditularkan dari ibu hamil ke janin, baik selama kehamilan atau saat persalinan. Ciri penyakit menular seksual yaitu munculnya benjolan luka atau lepuhan di sekitar penis, vagina, anus, atau mulut. Vagina atau penis terasa gatal dan terbakar, nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim, keluar cairan dari penis atau kencing nanah atau vagina, nyeri perut bagian bawah, demam yang menggigil, muncul pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan di selangkangan, muncul ruam kulit badan, tangan, dan kaki, kulit penis kering, ruam, dan kemerahan. Selain beberapa gejala di atas, wanita juga bisa merasakan gejala lain, yaitu pendarahan yang luar masa menstruasi dan muncul bau tidak sedap dari vagina. Ini juga merupakan salah satu tanda gejala penyakit kelamin wanita. Sementara pada pria, gejala lain penyakit menular seksual yang dapat dialami adalah nyeri, sperma berdarah, atau perbengkakan pada testis. Macam-macam penyakit menular seksual. Yang pertama, sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit yang juga dikenal dengan sebutan raja singa ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulutnya. Melalui luka inilah penularan akan terjadi. Yang kedua, gonorrhea. Gonorrhea yang dikenal juga dengan kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Bakteri penyebab gonorrhea juga dapat menimbulkan infeksi di bagian tubuh lain jika terjadi kontak dengan sperma atau cairan vagina. Yang ketiga, human papillomavirus atau HPV. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yaitu HPV. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Gejala kanker serviks stadium awal seringkali tidak khas, bahkan tidak bergejala. Penularan HPV terjadi melalui kontak langsung atau melakukan hubungan seksual dengan penderita. Yang keempat, infeksi HIV. Infeksi HIV disebabkan oleh hubungan imunodesifik virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom, berbagai penggunaan alat suntik, dan transfusi darah atau saat persalinan. Yang kelima, chlamydia. Penyakit infeksi ini menular disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis pada wanita.
Chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria menyerang saluran keluar urin di penis. Penularan dapat terjadi dari luka pada area kelamin. Yang keenam, trichomoniasis. Penyakit menular seksual ini disebabkan oleh parasit Trichomanis vaginalis. Penyakit trichomoniasis bisa menimbulkan keputihan pada wanita atau malah tidak menimbulkan gejala, sehingga seringkali seseorang secara tidak sadar menularkan penyakit ini ke pasangan seksualnya. Yang ketujuh, hepatitis B dan hepatitis C. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis dan dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati. Virus ini ditemukan dalam darah atau cairan tubuh penderita. Selain melalui hubungan seksual, virus ini juga menular melalui jarum suntik yang dipakai bersama dan transplantasi organ. Yang kedelapan, Tinea cruris. Infeksi ini menular karena oleh jamur yang menyerang kulit di sekitar alat kelamin, bawah bagian dalam, dan bokong. Tinea cruris ditandai dengan ruam merah yang merasa gatal pada kulit yang terinfeksi. Penularan ini adalah melalui kontak langsung dengan penderita atau menyentuh benda yang telah terinfeksi. Yang kesembilan, herpes genital. Ini disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini bersifat tidak aktif atau tersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyerangannya terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang telah terinfeksi. Yang ke-10, candidiasis. Ini disebabkan oleh jamur candidatis, ditandai dengan ruam atau lepuan yang muncul pada kulit, terutama area lipatan kulit. Sama seperti infeksi menular seksual lainnya, penularan penyakit ini dapat terjadi melalui hubungan seksual dengan penderita. Yang ke-11, granuloma inguinale. Ini disebabkan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Klebsiella granulomatis. Kondisi ini ditandai dengan munculnya benjolan dan luka di selangkangan, penis, anus, atau skrotum. Komplikasi penyakit menular seksual. Yang pertama, peradangan pada mata. Yang kedua, radang sendi. Yang ketiga, nyeri panggul. Yang ketiga, radang panggul. Yang keempat, infertilitas. Yang selanjutnya penyakit jantung, kanker serviks, kanker anus, dan abses anus. Nah, ini cara mencegah penyakit menular seksualnya, yaitu kenali pasangan seksual masing-masing, lakukan vaksinasi terutama vaksin HPV dan hepatitis B, tidak menggunakan nafsa terutama dengan berbagai penggunaan jarum suntik, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi. Sekian dari saya, terima kasih.